Siapapun dia, siapapun namanya, anak kecil itu merepotkan. Duh, Kila kalau kayak gini terus kita nggak usah jadi ke Bali deh. Oke, Kila juga gak suka pergi ke Bali. Ya Kila. Aku mau makan sayur. Gak doyan makanan desa. Hai, saya Widi Mulia berperan sebagai Mama Rizka. Halo, aku Kila. Di film buku harianku ini aku jadi Kila juga. Hai, nama aku Widuri, aku sebagai Rintik. Mama Rizka itu adalah ibunya Kila yang sibuk sekali, yang sukses di kerjaannya dan nggak mau nggak mau mundur. Dia maunya maju terus gitu. Jadi dia selalu kesulitan bagaimana menjaga anaknya perempuan ini untuk tetap bisa dekat, untuk tetap bisa punya waktu berkualitas. Di film ini akhirnya dia menyiapkan sebuah liburan yang istimewa buat Kila. Kalau Kila itu anaknya ceria, suka bertualang, sedikit emosian sama mamanya, sedikit keras kepala. Kesel ya, Suka kesel sama mamanya. karena ditinggal terus ya. Iya, suka ngeyel. Tapi Kila ini baik, ceria, dan suka binatang, nggak suka sayur. Aku sebagai orang yang difabel atau tidak bisa bicara tapi bisa dengar, dan di sini aku pemeran yang spesial karena aku belajar bahasa isyarat dan jadi temennya Kila. Ini tentang memperbaiki hubungan cucu dengan kakek, tentang kisah anak ini itu bertemu dengan teman baru dan bagaimana film ini ngasih perspektif lain dalam hal berkomunikasi. Anak-anak saat ini terlalu akrab dengan gadget mereka, itu cara mereka berkomunikasi tentunya. Tapi mereka mungkin lupa bagaimana sebenarnya mereka itu mencari apa yang mereka benar-benar inginkan, atau apakah anak ini berani menjadi diri mereka sendiri sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Ketika waktu masih kecil kita akrab dengan diary atau buku harian, kita benar-benar bisa menuangkan semuanya di dalam diary kita dan hanya kita yang boleh baca. Jadi benar-benar mengingatkan sebenarnya film buku harianku ini ke generasi saat ini untuk tidak lupa menjadi jujur sama diri sendiri, dan kalau mau membuat sebuah rekaman jejak seperti menulis, yang paling penting adalah menulis kejujuran. Dan buat saya itu penting banget dipahami oleh kita semua gitu. Nggak hanya anak-anak tapi juga orang tua yang bisa bantu mendampingi anak-anak untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan selalu berkata dan berbuat jujur gitu. Buat saya sih film buku harianku seperti itu tuh. Jadi kakeknya Kila memberikan nilai-nilai itu, dan jangan sampai nilai-nilai yang lampau dianggap udah basi, nggak berlaku dan nggak relevan lagi dan nggak keren lagi. Karena intinya di sini cucunya sendiri itu akhirnya merasa bahwa itu adalah sebuah legacy yang benar-benar dijaga banget sama dia. Banyak banget Main. kita main petak main. umpet Ya, kalau di tempat Kayak di dalam setnya di dalam rumah gitu ya, kita main petak umpet, terus kita Di kandang kelinci ya, ya. ya, kamu kita main masuk ke kelinci. dalam. Kita main Masuk ke kelinci, dalam, terus kita ngasih makan, terus main truth or dare, iya truth or dare, main tebak-tebakan, ludo. main ludo, Lalu pesan-pesan makanan, main granny, jajan-jajanan. main granny, Ya banyak deh banyak pokoknya. Dan aku senang di film buku harianku ini proses syutingnya itu memang benar-benar karena banyak cast anak-anak ya. Yang lain kita bisa sebutin siapa lagi castnya? Ada Kila, Rintik, Ya, Kila, Rintik, Ayu, Ayu, Yuni, Bayu dan Bayu, Danu. Jadi mereka benar-benar bertualang, benar-benar menikmati semua yang alam sediakan di tempat tinggal kakek. Prapto kan banyak ini ya, sawah, gunung gitu. Jadi mereka pasti sangat menikmati momen-momen itu gitu. Karena di keseharian tinggal di kota nggak membuat mereka bisa deket banget sama alam. seru banget pokoknya. Pokoknya semua scene itu kayak bikin kita seneng seru gitu.
Gitu pasti. Gimana rasanya Kak? Biasanya ngomong? Kayak ada skrip yang misalnya pendek atau panjang, terus aku pengen lanjutin, terus kayak takut malu ngomong gimana gitu, kayak pengen ngomong kayak terus mbak gitu, tapi malu, terus pengen bicara tapi malu, nggak tahu pengen ngomongnya apa. Dan Rintik juga nggak boleh ngomong dengan Iya. bahasa normal ya. Yes, iya. Jadi akhirnya siapa yang ngingetin di lokasi syuting? Oh iya, terus jadi juga ada scene aku pakai bahasa isyarat tapi keceplosan malah ngomong sesuatu gitu. Terus aku kayak malu sendiri gitu. Pas diulangnya malu ya? Malu. Mungkin waktu itu pas lagi ngedance waktu kupu-kupu itu karena aku lagi sakit, jadi Demam lagi tinggi. demam karena kemarinnya juga kita hujan-hujanan dan sampai malam juga, jadi aku abis itu langsung masuk rumah sakit. Itu menurut aku susah karena pas udah cut langsung Lemas. lemes gitu. Terus Cila maaf ya, ini lagi aku berdiri lagi, harus tetap lagi, dan untungnya pas udah rapi semua baru aku pas sakitnya. Aku di syuting hari pertama, nih tadi Cila cerita dia sakit, aku malah lagi mau pulih sakit, cuman suaranya belum balik. Jadi sampai harus diinfus waktu itu karena udah ngejar mau syuting, lagi sakit gitu. Dan ternyata syuting hari pertama belum balik juga, suaranya masih bindeng banget. Tapi syukurlah akhirnya di tim film buku harianku bisa kejar ke dubbing. Pokoknya pertama aku diminta, karena ini film musikal, aku pikir wah pasti nyari yang nyanyi-nyanyi nih, yang nari-nari gitu. Terus ternyata lebih dari itu, pas di casting ternyata memang dicari kemiripan juga antara aku sama anakku gitu. Jadi ternyata wah besar kemungkinan aku terima nih, karena ngeliat anaknya Cila, wah dia mirip gue banget gitu. Terus akhirnya keterima, terus aku baca skripnya, ada salah satu karakter temannya Cila yang namanya Rintik, yang aku pikir wah dia difabel dan kayaknya wah gimana maininnya ya gitu, menarik banget, pengen tahu gimana nanti persiapannya. Aku iseng nanya, ini yang jadi Rintik siapa? Ternyata mereka masih nyari. Jadi aku mengusulkan, boleh nggak anakku di cast gitu. Waktu itu belum, film Keluarga Cemara belum keluar. Bu Juri baru syuting film Keluarga Cemara dan aku rasa dia pasti lagi ada dalam suasana yang senang belajar dan pengen syuting lagi. Dan akhirnya pas dikasih waktu untuk casting dan ternyata oh mereka juga seneng gitu sama karakternya Rintik yang dimainkan Widuri. Lalu pelan-pelan deh tuh Mas Bobby dari Bros juga, gimana kalau bapaknya Cila Bapak Dwi aja, karena gini. Wah aku bilang wah boleh juga, coba kita atur jadwal. Jadi emang satu demi satu akhirnya ditarik ke dalam film buku harianku ini. Nggak sengaja kita pengen semuanya main, tapi memang melalui casting akhirnya secara organik kami bergabung gitu. Waktu pertama kali aku tahu kalau main sama bapak sama ibu, aku seneng banget. Terus aku sampai bilang ke ibu setiap hari, ibu jadi gak, ayo ibu kita ke tempat casting ya, ayo ibu. Kayak gitu-gitu kan aku udah gak sabar karena pengen jadi orang difabel, terus Belajar. Iya belajar, terus ibunya ada juga di syuting. Dan waktu aku tahu kalau aku kepilih, terus aku langsung lari ke ibu sama bapak, terus bilang, ibu kepilih gak? Aku nanya itu terus ibu bilang, iya ibu sama bapak kepilih. Terus aku langsung yes sampai putar-putar ke rumah gitu. Emang dia excited sekali karena yang di pikiran dia adalah casting anak-anaknya banyak. Dia awalnya nanya dulu, nanti aku main sama siapa aja gitu. Karena sebelumnya kan emang dia sudah ada tetehnya istilahnya di film sebelumnya. Nah di film ini bener-bener dia ngerasa bahwa aku sendirian, ada ibu ada bapak, tapi pantarannya siapa? Ternyata selain ada Cila ada yang lain. Baru dia, makanya dia nunggu-nunggu banget dia jadi di film itu gitu. Kalau menurut saya yang tadi aku bilang film ini untuk semua keluarga. Kadang-kadang nyari film yang temanya manis, temanya klasik seperti ini, tapi pesan-pesannya itu tuh emang bener-bener yang harus kuat, itu susah. Jadi film buku harianku ini ngasih semuanya. Jadi ini tipe film yang kita bisa ajak kakek,
ya ibunya ya cucunya untuk bisa paham dan akhirnya keluar dari bioskop itu tuh memperbaiki hubungannya mereka. Kata papa itu, jadi tentara harus punya mental disiplin dan pemberani. Terus kita juga harus berani membela kebenaran. Dan udah malam. Cerewet amat sih kamu. Buku harianku Dalam dekapanku isilah dengan benar, jangan dengan dusta, pasti kau bahagia. Thank you. Kalau mau lihat fullnya, jangan lupa lihat di Spotify atau digital platform lainnya. Sudah oke? ada. Halo Sobri, saya Widi Mulia berperan sebagai Mama Rizka. Annyeonghaseyo, aku Kila sebagai Kila. Hai, aku Widuri berperan sebagai Rindik. Ayo nonton film Buku Harianku di bioskop. Petualangan yang menyatukan keluarga. Mulai 12 Maret 2020.